Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang komunikasi dan pengasuhan anak. Ayah bunda, komunikasi penting dalam tumbuh kembang anak usia dini. Tugas kita adalah mendampingi mereka, membimbing, hingga perlindungan kepada mereka. Semua bisa terlaksana jika cara komunikasi kita dengan anak berlangsung dengan baik. Menghadapi anak usia dini, kita dituntut pandai menggunakan bahasa komunikasi verbal, bahasa tubuh, kata-kata yang mudah dipahami, sehingga pesan kita sampai kepada mereka. Komunikasi yang baik membantu anak tumbuh menjadi pribadi dewasa yang memiliki perasaan yang baik tentang dirinya dan orang lain. Komunikasi yang baik akan membangun hubungan yang harmonis dan anak merasa nyaman. Sedangkan komunikasi yang buruk akan menciptakan konflik kita dan anak. Anak tidak menyukai orang dewasa karena merasa ketidaknyamanan bersama orang dewasa. Di dalam Islam ada salah satu rambu tentang berkomunikasi. Qaulan syadida, berkatalah yang benar. Berkomunikasi dengan siapapun, kepada orang dewasa ataupun dengan anak, harus menyampaikan kebenaran. Kadang ada orang tua berbohong agar anak menjadi penurut. Berbohong dianggap hal yang wajar. Ketahuilah ayah bunda, seringnya orang tua yang berbohong pada anak, akan diketahui anak juga bahwa selama ini orang tuanya itu berbohong dan anak tidak mempercayai orang tua lagi. Kita berkewajiban menanamkan kejujuran kepada anak. Tapi kenapa masih ada di antara kita yang berbohong pada anak? Alasannya biasanya mengubah perilaku negatif anak. Contohnya, ketika anak tidak segera tidur, orang tua akan mematikan lampu dan mengatakan, nanti kalau gelap kalian akan melihat hantu. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Persepsi pada mental anak ternyata lingkungan terdekatnya tidak membuatnya nyaman, tidak membuatnya aman. Padahal kita sebagai manusia perlu rasa nyaman, rasa aman agar bisa berekspresi. Berbohong kepada anak akan mempengaruhi mental mereka. Mereka akan berpikir, ayah bundaku kok sering berbohong ya? Apakah mereka juga berbohong kalau mereka bilang mencintaiku? Mereka meragukan bunda. Ada orang tua yang berbohong pada anak dengan memberi janji palsu supaya berhenti merengek. Toh nanti anak akan lupa juga dengan permintaannya. Ini adalah fakta yang perlu kita ingat. Anak akan cenderung berbohong kepada orang yang juga berbohong padanya. Anak merasa tidak perlu lagi menjunjung komitmen sebuah janji, karena dia melihat kepada orang dewasa di sekitarnya melakukan hal seperti itu. Kebohongan orang tua adalah metode terbaik untuk anak dalam belajar berbohong. Mungkin kita merasa jengkel ya dengan perilaku anak yang tidak mau menurut, walaupun belum tentu sumber kenakalan itu merupakan salah si anak. Sebelum kita menyerahkan anak, kita merenungi dulu pola asuh kita sehari-hari sudah betul atau belum. Jika ada orang tua yang diam saja, sebuah contoh, ketika ada orang tua yang diam saja, ketika melihat anaknya berbuat baik, sesuatu hal yang positif. Tetapi sebaliknya, ketika anaknya berulah, orang tua langsung memberikan reaksi, menghujani dengan nasihat-nasihat, maka anak akan mencari perhatian dengan cara berulah. Jika hal itu terjadi, maka tidak mungkin anak akan senang berulah, berbuat nakal, dan mengulangi perbuatannya, karena itu bisa menarik perhatian kedua orang tuanya. Apa yang perlu kita lakukan agar anak kita senantiasa jujur, kita bisa menanamkan kejujuran sejak dini, anak mau terbuka dengan kita? Tentunya yang pertama adalah ketika kita berjanji, hendaklah ditepati.
kita adalah teladan bagi anak kita. Yang kedua, hargailah kejujuran anak. Ketika kita mendapati anak kita ada salah, membuat coretan di dinding, membolos sekolah, mendapat nilai yang kurang baik, tenang. Kita menenangkan diri dulu. Kemudian pelan-pelan kita beri pemahaman kepada anak, mana yang positif, mana yang negatif, supaya anak memahami tentang yang dilakukannya. Yang ketiga adalah berilah anak jawaban yang jujur terhadap apa yang dia tanyakan. Ketika kita tidak bisa menjawab, sampaikan keadaan kita, sampaikan. Tidak usah kita berbohong untuk menutupi sesuatu. Yang keempat, ketika kita sudah berjanji ternyata tidak menepati, jangan sungkan kita minta maaf kepada anak karena kita sudah berjanji dan tidak menepati. Demikian ayah bunda komunikasi dan pengasuhan pada anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.